Itu gambarnya. yang temboknya ada apa itu kupu-kupunya itu. Ya Bu ya. Oke. Bu Debi, ini udah ya Pak? Bu Cici udah? Apa? Belum Bu, masih nulis dia. Masih membuat hot. Tadi kan Ya. Gimana Bu Cici, selesai? belum Pak. Ya, udah air satu aja, air satu. Pak. Lihat ya Pak. Mana sih ya? Bu Dedi itu 2 dia, jadi Ya sudahlah, saya angkat betul. Coba artinya Bu, artinya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Gimana Pak? Enggak jelas Artinya Pak aja. suaranya Pak. Artinya Bu, terjemahnya. Halo, nggak dengar ya? Halo Pak. Ya. Gimana Pak? Terjemahnya, artinya. Terjemah surat Al-Kafir ayat 1 Pak. Ya. Halo. Orang-orang kafir Pak. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang satu tuh. Maaf, Ibu Devi, tolong di-mute dulu. Ibu Devi, tolong di-mute. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oh gitu. Oke, Bu Farida, cukup Bu Farida. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Cici. Terima kasih Bu Farida. Ya, sama-sama. Berikutnya Bu Debi. Bu Debi ini dari SD Negeri 1 Raja Basa. Kamu orang dengerin ya Bu ya. Bu Debi kedua gadget. 1. Nggak bisa kameranya Bu. Yang gadget satunya dikecilin dulu Bu. Mute aja. Kick suara. Pak Henry bisa di-kick suara salah satunya Bu Debi. Di-kick aja dulu. Bu. Ada noise soalnya. Baik, sudah Bu Debi satunya sudah. Sudah ya. Oke, yang satunya aja yang satunya ada suara, satunya kamera. Oke, Bu Debi. Ya. Bu Debi tentang materinya surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Gimana sih Bu cara Ibu ini kan membaca surat Al-Falaq, berarti satu persatu gitu ya Bu? Maaf Bu. Cara menilai untuk menilai siswa tersebut, mereka bisa mengerti dengan kaidah tajwidnya itu caranya gimana? Ngujinya satu-satu? Iya, apa Bu. mereka baca berbarengan apa satu-satu apa seperti apa? Mengujinya mereka secara masing-masing Bu. Masing-masing? Sendiri, iya. Berarti satu anak membaca berapa orang Bu? Satu kelas itu 23 orang. Oke, bagian tersulitnya apa Bu untuk surat Al-Falaq ini untuk anak-anak? Ya ini bagi anak-anak itu memang kebetulan di sekolah saya itu Bu ya, anak-anaknya itu yang kurang dari perhatian orang tua, jadinya agak yang anak-anak itu memang tidak kurang perhatian dari orang tua, jadinya mereka itu kurang bisa mengaji Bu.
Karena ini SD negeri. Jarang yang bisa ngaji? Dekat terminal, Bu. Ya ada beberapa, karena kebanyakan mereka itu broken, kebetulan di sekolah saya. Oke, gimana sih cara Ibu, menyemangati anak untuk belajar ngaji itu gimana ya, Bu? Menghafal anak-anak itu dengan cara saya, anak-anak itu saya bimbing untuk menghafal. Jadinya setiap ayat itu saya suruh membaca berbarengan setiap pertemuan pertama, awal pertemuan pembelajaran pertama. Setelah itu di rumah saya suruh untuk menghafal setiap ayat itu diulang secara 2 atau sampai 5 kali. Karena ini SD negeri berarti kan belum tentu semuanya udah bisa ngaji kan ya, Bu, ya? Iya, Bu, benar. Berarti yang tadi kata Ibu bahwa mereka menyebutkan, melafazkan itu menghafal berarti ya? Iya, Jangan menghafal. mereka nggak tahu huruf-hurufnya ya, Bu? Menghafal juga, Bu, kadang juga nggak semua itu mampu mereka, Bu. Malah lebih dari separuh yang nggak mampu. Walaupun jarak waktunya misalnya pertemuan per minggu ini, minggu depan tuh paling cuman 5 orang. Yang apa nih? Yang bisa, itu pun belum lancar. Hanya bisa itu pun menghafal. juga ngafal ya, Bu, ya? Iya, Bukan menghafal. baca ya? Bukan baca. Oh, di kelas 2. Oh, kelas 2 SD ini ya. Iya. Masih kelas 2 SD. Kemarin waktunya enggak habis. Oke deh, itu aja deh. Silakan Pak Ibnu. Kayaknya makin malam saya. Iya. Silakan Pak Ibnu. Itu kalau kelas 2 SD itu mungkin masih apa ya, Iqra kali ya? Mikro, Pak, ya. Oh, menghafalnya gimana cara menghafal Iqra itu saya pikir. Ya, Yang- kalau yang- itu kan karena anak-anak itu Pak ya, yang ngaji misalnya di TPA, emang mereka udah ada beberapa yang hafal. Walaupun mereka belum menghafal, karena setiap harinya mereka itu di musola atau di TPA itu memang sering membaca, khususnya di hari Jumat. Rata-rata di hari Jumat baca sering membaca surat-surat pendek. surat pendek. Ya, Ibu tuh mengajarkan menghafal apa mengajarkan membaca deh statusnya sih? ya kalau sebenarnya ini Pak membaca dahulu. Cuman ya Baca. anak-anak itu ya, cuman biar mereka tuh kan di tempat di sekolah saya, khususnya lingkungan itu Pak, anak-anak itu pulang sekolah itu Pak, kebanyakan ada yang ngamen, ada yang ngerongsok. Oh gitu. Mm-mm. Kira-kira ada upaya-upaya nggak dari sekolah supaya mereka itu bisa baca apa-apa dikelompokkan, kemudian hari Sudah, apa dikasih kelas khusus sudah, nggak ada? sudah ada Pak, tapi itu tadi Pak ya, murid-murid kita tuh jangankan suruh datang aja Pak ya di sekolah itu, karena mereka nggak datang Pak. Orang tuanya pun kadang dipanggil, yang alasannya nggak bisa gitu loh Pak, yang kerja. Itu memang permasalahan di sekolah kami Pak. Oh, berarti keras juga dunia di sana itu Bu ya? Kasihan sebenarnya Pak, Dekat terminal ya, Bu? hampir Kriminal ya? mayoritas soalnya Bu yang seperti itu. Iya. Iya, Jadi memang kadang nggak nyambung nih, dia nggak bisa baca, tapi dia harus apa ya, harus menghafal gitu. Jadi agak repot nih memang ya. Oh. Ya, oke lah, itu permasalahan namanya Bu ya. iya. Kira-kira. Ya. Oke Bu, kita sekarang baca Quran Bu ya. Kalau muridnya nggak bisa baca Al-Quran, minimal gurunya bisa. Insya Allah Pak. Oke, salah ya. Coba Ibu baca surat Al-Baqarah ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
Ulaika allazina astara'u sholala bil Ngaji nggak apa-apa, huda yang penting jangan ditanya tajwid. Famarobihat rotuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, udah cukup, Bu. Nah, ini harus banyak latihan lagi nih, Bu, ya. Ya, Iya biar Pak. sering-sering dibaca Qur'annya. Kemudian tajwidnya juga harus diperhatikan. Ya, Iya oke. Pak. Ini karena disuruh menulis nggak kelihatan tulisannya. Ini saya suruh ini aja lah, mengartikan besok kita nulis ini. Kalau malam ini nggak kelihatan tulisan kita, Bu Farida. Iya. Nah, jadi Ya, saya minta Ibu bisa nggak menerjemahkan surat Al-Falaq tadi, Bu? Coba, Bu. Ya, kan udah diajarkan kan tadi, dihafal. Coba, Bu. Ya, Iya, waktu subuh. ya. Oh, Bu Debi yang mana Bu Debi tadi? Iya Bu, iya Pak. Ya, Artinya, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya dari kejahatan makhluk. Apa itu Katakanlah dari Nabi Muhammad, aku Ya. berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar subuh. Ya. Min syarri ma khalaq. Artinya dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya. habis Ibu lihatnya Debi, di mana itu? habis Bu Debi Fajar ya. Quran ya. Iya. Ya. Oke. Ya, jadi ya nggak apa-apa sih, kita ini bukan nguji lah ya, sekedar anu lah ya. Anggaplah begitu, sharing-sharing juga. Ya, jadi siapa Ibu Debi ya? Iya Pak, 4. Ibu Debi, ya, jadi apa namanya, tajwidnya juga diperhatikan ya. Ya Pak, baik. Tidak semua yang di ujung itu harus panjang. Kalau juga bil falak, ya nggak begitu juga ya, jangan nambah kaidah ya. Iya Pak. Oke Bu Debi, ya semoga sukses ya. Terima kasih Terima Pak. kasih Bu Dewi. Berikutnya langsung ya Pak. Oke, terus. Berikutnya kita lanjut saja. Pak Fajar ya. Mana? Pak Fajar. Ya Pak Fajar ya. Oke, Pak Fajar. Ya Bu, ya Pak. Pak Fajar ini ngajar di mana Pak Fajar? Di Negeri 1 Langkapura Bu. Oh, Langkapura. Tentang Asmaul Husna. Ya. Gimana nih treatmentnya apa yang dilakukan ke ini kelas 5 ya? Kelas 5 SD. Apa yang dilakukan Pak Fajar supaya anak-anak bisa hafal Asmaul Husna? Ini apa nih? Targetnya apa? Selain hafal, apa hafal dulu aja kalau kelas 5? Kalau tujuan pembelajarannya di situ pada akhirnya siswa itu dapat mengamalkan meneladani Asmaul Husna tersebut. Kalau untuk menghafal itu memang di awal-awal itu menghafal, dan saya punya cara tersendiri gitu. Gimana? Lagu ya? Lagu bener. Coba Pak, lagunya sama nggak sih? Coba. Agak lupa kan. Ya Allah. Allahu Kuat, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, Al-Muhyi yang maha menghidupkan, Al-Mumit yang maha mematikan, Al-Ba'is dia Allah yang maha membangkitkan di hari perhitungan di akhirat. Asik. Itu. Oke, Pak Fajar, itu kan untuk ngapalinnya ya pakai lagu ya, karena kan memang
menghafalkan sesuatu itu salah satu cara lebih cepatnya itu kan salah satunya pakai lagu. Oke. Nah, kalau sudah hafal nih, cara mengamalkannya, Pak Fajar ngasih contohnya apa sih? Kalau untuk Asmaul Husna ini? Memberikan dalam kehidupan sehari-hari gitu Bu. Misalnya Al-Qawiyyu, yaitu Allah yang Maha Kuat. Itu gambarannya kalau kita ini menjadi muslim yang kuat, itu lebih dicintai oleh Allah. Nah, supaya jadi muslim yang kuat seperti apa? Harus lebih berolahraga, makan makanan sehat, seperti itu. Jadi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari harus makan makanan sehat, banyak olahraga, begitu Bu. Terus misalnya Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, kita harus mandiri, meneladani Allah. Jadi kalau misalnya bangun tidur, jangan nunggu dibangunin dulu sama orang tuanya. Kalau mandi sendiri, makan jangan disuapin gitu, makan sendiri. Jadi kita meneladani Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri, dengan mengamalkan kehidupan sehari-hari gitu Bu. Kalau untuk ininya, misalnya anak-anak untuk apa ya, lebih mengetuk Allah itu dalam hal berdoa, misalnya menyebut Asmaul Husnanya, ada nggak sih? Ada Bu, di situ ada materi. Misalnya dengan berdasarkan materi ini ya Bu ya. Misalnya dalam hal berdoa. Al-Muhyi gitu ya. Al-Muhyi itu kan Allah yang maha memelihara kehidupan. Jadi kita minta sehat sama Allah. Gitu. Oke, kalau PTK-nya tentang apa PTK-nya? PTK-nya sama Bu, tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna, berarti yang diangkat itu apa, yang mau ditingkatkan apanya? Supaya anak-anak dapat mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang khususnya Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Mu'min, Al-Mu'min. Kalau kelas 5 itu mengamalkannya ada berapa? Ada berapa Asmaul Husna tadi? Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Oh ini ya, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min, dan Al-Ba'is gitu ya. Oke, cukup. Ya. Monggo Pak Ibnu. Iya. Pak Fajar ya? Fajar, oke. Di samping metode apa tadi? Menghafal ya, menyanyi tadi ya. Ada metode lain Pak yang digunakan untuk Asmaul Husna ini Pak kira-kira? Dengan melihat video atau ilustrasi yang itu mencerminkan Asmaul Husna tersebut. Jadi saya pernah menyampaikan kepada anak-anak, di situ ada film Sarara gitu, yang mana Nisa itu pantang menyerah gitu. Pantang menyerah itu salah satu pengamalan dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu, yaitu Allah yang Maha Kuat. Terus kemudian ada video pendek menyiram tanaman supaya tanaman itu tumbuh, berarti itu mengamalkan Asmaul Husna Al-Muhyi, yaitu Allah yang memelihara kehidupan. Nah seperti itu, jadi dengan melihat video pendek supaya mereka menganalisis sendiri gitu. Dan dengan menganalisis sendiri mereka kita menghafal gitu. Iya. Setelah dia pembelajaran kan evaluasi itu. Gimana Pak? Nah, setelah ada pembelajaran itu kan ada evaluasi. Ya. Apa kira evaluasi yang dipakai itu Pak? Evaluasinya kita ada presentasi gitu. Jadi ketika presentasi terlihat anak-anak mulai memahami tentang Al-Qawiyyu apa. Jadi evaluasinya Ya gitu. Oke. Ya. Sekarang kita baca Al-Quran dulu Pak. Ya. Iya. Kalau Pak Fajar ini agak berat sedikit lah ya. Baik Pak, siap.
Al-Baqarah ayat 20 Pak, satu ayat aja. Iya. Ya kadul barku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Ya, cukup. Azim. Coba ya, Baik. Bapak artikan ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Al-Baqarah ayat 4. Nah, Al-Baqarah ayat 4. ya. Ulaika ala hudam min Oh rabbihim. bukan. Ayat berapa itu? Ayat 5. Oh iya ya, ayat 4. Walladzina ya. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ya, artinya Walladzina yu'minuna, dan mereka yang beriman kepada bima unzila ilaika, kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, wama unzila min qablik, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. ya. Bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin kepada hari akhir. ya. Bukan hari akhirat. Oke. Terima kasih. Walidah, cukup Walidah. Aduh, udah selesai Pak Fajar. Oke, terima kasih Pak Fajar. Ya Bu, sama-sama. Berikutnya Pak Hadi ya. Pak Hadi Yanto. Saya pindah Hadi? sana lah. Ya, Pak Hadi. Pak Hadi? Iya Bu, siap. Oke. Pak Hadi, sehat ya Pak Hadi ya. Udah bisa pulang Pak. Pak Fajar. Pak Hadi ini guru SMP Negeri 6. Oh, banyak bener berkas ini. Oi. SMP Negeri 6 tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Potensi awalnya menghubungkan zikir dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat menghadirkan sholat dan Gelap di zikir. situ baca Qur'annya enggak ini nanti. Oke, gimana nih cara menanamkan untuk menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan ke siswa? Silakan. Guru bersama peserta didik menyamakan situasi psikologis dengan menghadirkan niat belajar untuk ibadah. Kemudian guru menghubungkan materi hakikat sholat dan zikir dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa anak Pak? Kalau ininya Pak, cara penyampaiannya apakah berupa ceramah saja ataukah dengan tambahan media atau seperti apa Pak? Pertama kita pakai ceramah, kemudian kita ke media.
Media. Medianya dan berupa apa nih? untuk berdiskusi anak-anak. Medianya berupa Membahas tentang ibadah. media PowerPoint apa video, Pak? Gue jadi nggak paham. PowerPoint mereka dilihatkan Tapi kan surat contoh khatim video kan. tentang gerakan sholat Bukan surat khatim. Terus apa lagi? Iya. Habis ini siapa Pak Hadi? dipraktikkan oleh anak-anak mulai dari takbiratul ihram, Maksud saya. niat, dan praktik. Oke. Pak Hadi ini kan ngajar kelas 6 kelas 6. Kelas Kelas 7 SMP. Gimana nih Pak ngajar kelas 7 SMP udah mulai kelihatan apa ya? Puber dan cari perhatiannya gitu nggak sih Pak? Mulai nakal nggak? Bukan mulai nakal sih ya, mulai cari perhatian nggak siswanya Pak? Kalau untuk anak-anak sendiri, Udah boleh pilihnya apa ini? apa yang kita sampaikan dengan materi itu insya Allah mereka bisa Harus yang dapat memahami, cuman masih ada juga kendala, ada yang tuh boleh masih pilih. belum paham, tapi tetap kita berulang-ulang Harusnya kita diperpanjang panggilannya Pak tadi. materinya kepada anak supaya dia Di kelas sampai lain ada yang ngulang komprenya Pak karena nggak bisa Nah, jawab apa. kalau ngajar nih kan, ngajar kan 1 semester nih. Tiba-tiba pada saat setelah ujian nilai keluar, ternyata ada yang nilainya tidak mencapai KKM tuh Pak. Karena nggak bisa. ya tetap remedian, kita kembali remedian ulang, kemudian kita kasih pemahaman dulu kepada anak-anak untuk dipelajari ulang materinya, kemudian kita kasih soal untuk remedi, insya Allah anak-anak bisa mengerjakan tugas Dengan soal yang yang sama. atau berbeda. Dosen pengujinya. Oke, cukup Pak Ibnu. Oke, siap. Dosen pengujinya depan itu. Tadi ya, tadi. Terima kasih. Itu kan Ibu. anak-anak itu kadang-kadang ada bosannya juga dia belajar. Jadi kira-kira apa upaya yang dilakukan supaya anak itu kembali semangat ketika mereka lagi bosan seperti apa? Kadang-kadang anak-anak kalau memang kelihatan sudah dia bosan, ice breakingnya saya kasih selawat Pak. Oh, selawat. Contoh Pak. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. Oh, gitu langsung semangat ya Pak ya? Oh, semangat anak-anak Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Sekarang kita baca Quran ya Pak. Siap. Ya, coba dibuka surat Al-Baqarah ayat yang ke Terima kasih Bu Devin. 21 Pak. Dan seterusnya. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Coba diterjemahkan Pak. Siapa? Ya ayyuhallazi Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Apa aja sih?
Apa artinya, Pak? Kalau surat Yasin itu Hai orang-orang, menghafal ya. Kalau menghafal itu apa sih? Metodenya. Ya. wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazi min qablikum la'allakum Metode tattaqun, surat dan Yasin. orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke, Bu Faridah cukup. Oke, Apa itu? terima kasih Pak Adi. Sama. Berikutnya Pak Hanafiah. Assalamualaikum Ibu. Kamsis ya, Ya Ibu. Taman Siswa. Oke, untuk Taman Siswa. Scoring. Oh, setahun Pak, memang ada 2 Pak. Apa pakai HP 2 atau pakai laptop dan itu ya, Pak? Ya Pak. Nah, ini udah nggak ada. Ada. Oke. Oke, Salah Kalau pakai HP dia dan laptop salah satu dimatikan. dijauhkan antara laptop dan handphone. Oke. Navia dengan materinya tadi ya, dengan Pak Hadi ya. Ya sih. Sama Bu. Modul ajar melakukan sholat dan zikir, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Oke, saya bertanya tentang PTK-nya aja deh. PTK-nya kemarin tentang apa, Pak? Kalau saya mengambil PTK-nya, saya sambil meningkatkan pemahaman peserta didik pada kompetensi makna sholat dan zikir dengan teknik diskusi.